Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Duta Sukma Yoga, Susi Indriani, Talita Ramarahayu, dan Anggi Dwi Sania ingin mempresentasikan hasil belajar kami mengenai mata kuliah pengantar psikologi tentang memahami kemampuan mental dan pengukuran dalam psikologi. Kita akan membahas tentang jenis tes kemampuan. Yang pertama, bakat lawan prestasi. Tes-tes yang berada di ujung rangkaian kesatuan bakat, prestasi berbeda satu sama lain terutama dari segi tujuan. Sebagai contoh, tes tentang pengetahuan prinsip mekanis biasa diberikan di akhir ilmu mekanika untuk mengukur penguasaan materi kuliah dan untuk menetapkan ukuran prestasi. Yang kedua, keumuman lawan kekhususan. Tes kemampuan juga dapat dibedakan berdasarkan rangkaian kesatuan umum khusus, yaitu tes semacam itu berbeda dalam hal keluasan isinya. Musikal aptitude profil berada di ujung khusus rangkaian itu, seperti juga tes mengetik, ujian mengemudi, tes kemampuan matematis, atau tes pemahaman bacaan. Selanjutnya, syarat-syarat tes yang baik. Yang pertama, ada keterandalan atau reliabilitas. Skor tes dikatakan andal bila skor itu dapat dihasilkan lagi dan konsisten. Yang kedua, ada kesahihan atau validitas. Tes dikatakan sahih bila tes itu mengukur apa yang hendak diukur. Yang ketiga, ada keseragaman prosedur tes. Dalam banyak hal, keterandalan dan kesahihan sebuah tes tergantung pada keseragaman prosedur yang harus diikuti dalam pelaksanaan dan penyekoran tes itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang tes kemampuan intelektual. Yang pertama, tes yang berskala besar lebih dari satu. Tes-tes yang mengikuti pola dibuat oleh Binet menggunakan pilihan butir soal yang berbeda untuk mengukur inteligensi keberhasilan atau kegagalan dalam menjawab salah satu jenis butir soal di skor sama dengan keberhasilan atau kegagalan dalam menjawab butir yang lain. Yang kedua, ada tes klasikal. Skala Stanford, Binet, dan skala Wechsler merupakan tes kemampuan individual. Kedua tes ini dilakukan pada satu individu oleh seorang penguji yang dilatih secara khusus. Selanjutnya kita membahas tentang predictive test. Yang pertama, ada perbedaan kelompok pada prestasi tes atau tes performance. Perbedaan prestasi rata-rata pada tes kemampuan seringkali timbul apabila subkelompok tertentu dari populasi diteliti. Yang kedua, menggunakan tes untuk memprediksi prestasi. Tes kemampuan bisa memberikan petunjuk yang cukup baik tentang apakah seseorang dapat membaca dan memahami materi tertentu atau memecahkan masalah kuantitatif. Sifat dasar inteligensi. Inteligensi dan kreativitas. Pemecah masalah biasanya meliputi dua fase menguji beberapa alternatif. Pemecahan dan memilih salah satu alternatif yang tampaknya paling tepat. Selanjutnya, pengaruh genetik dan lingkungannya. Hubungan genetik dan inteligensi sebagian besar bukti tentang adanya pewarisan inteligensi berdasarkan pada penelitian yang mengkorelasikan IQ orang dari berbagai tingkat hubungan genetik. Terakhir, ada pengaruh lingkungan. Terjadi pada individu di masa perkembangan yang akan menentukan IQ seseorang. Pengaruh lingkungan sangat memengaruhi kemampuan seseorang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.